Trigonometri selanjutnya adalah identitas Pitagoras. Di sini sudah tertera gambar segitiga yang akan menjadi contoh perhitungan identitas Pitagoras. Nah, di sini kita akan mencari garis miring yang berumus y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, y kuadrat persamaan y kuadrat x kuadrat sama dengan r kuadrat ini kita balikan dengan r kuadrat. Jadi y kuadrat bagi x kuadrat, x kuadrat dibagi x kuadrat, r kuadrat dibagi r kuadrat. Nah, kemudian pembagian ini bisa kita tulis ulang dengan cara kuadratnya kita letakkan di luar tanda kurung. R kuadrat dibagi R kuadrat dengan 1. Nah, y dibagi R kuadrat ini sama dengan sin kuadrat A. A karena di sini sudutnya bernama A. Ini ditambah R dibagi R sama dengan kosinus kuadrat A sama dengan 1. Nah, persamaan ini bisa kita bagi lagi dengan kosinus. Kosinus dibagi dengan kosinus kuadrat A. Sinus kuadrat A dibagi kosinus kuadrat A tambah kosinus kuadrat A dibagi kosinus kuadrat A sama dengan 1 per kosinus kuadrat A. Nah, sinus bagi kosinus jadi 1. Sinus kuadrat dibagi kosinus kuadrat A sama dengan tamen kuadrat A. 1 dibagi kosinus kuadrat A sama dengan kosekan kosinus kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A. Persamaan ini bisa kita bagi lagi dengan sinus kuadrat A. Jadi sinus kuadrat A tamen kuadrat A dibagi sinus kuadrat A ditambah 1 per sinus kuadrat A sama dengan sekan kuadrat A dibagi sinus kuadrat A. Tamen kuadrat A dibagi sinus kuadrat A sama dengan 1. 1 dibagi sinus kuadrat A sama dengan kotan kuadrat A. Sekan kuadrat A dibagi sinus kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A. Jadi, didapatkan 3 persamaan dari identitas Pitagoras, di mana sin kuadrat A tambah kosinus kuadrat A sama dengan 1, tamen kuadrat A ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat A, kemudian 1 ditambah kotan kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A. Kemudian kita akan lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sederhanakanlah persamaan kosekan X dikurang kotan X dikali 1 dikurang kosinus X. Nah, kosekan X ini sama dengan 1 per sin X. Kemudian dikurangi dengan kotan X. Kotan X ini juga sama bentuknya dengan kosinus X dibagi sin X. Kemudian dikali 1 per kosinus X. Nah, karena penyebutnya sama,
negatif kosinus X dikali negatif kosinus X sama dengan positif kosinus kuadrat X. Nah, dengan persamaan identitas Pitagoras tadi, kita mendapat persamaan bahwa sin kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X sama dengan 1. Nah, di sini ada sin kuadrat X. Sin kuadrat X ini sama dengan 1 dikurang kosinus kuadrat X. Jadi 1 ditambah kosinus kuadrat X dibagi 1 dikurang kosinus kuadrat X. Nah, kosinus kuadrat X dibagi negatif kosinus kuadrat X sama dengan negatif kosinus kuadrat X. Jadi jawaban dari penyederhanaan kosekan X dikurang kotan X dikali 1 dikurang kosinus X sama dengan 1 dikurang kosinus kuadrat X. Soal yang kedua yaitu buktikanlah bahwa sinus pi per 2 dikurang 60 derajat sama dengan kosinus 30 derajat. Nah, pi dalam trigonometri ya bernilai 180 derajat. Kemudian dibagi 2 dikurang 60 derajat sama dengan kosinus 30 derajat. 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Dikurang 60 derajat sama dengan kosinus 30. 90 dikurang 60 sama dengan 30 derajat. Kosinus 30 derajat. Sinus 30 derajat itu setengah, sedangkan kosinus 30 derajat itu setengah akar 3. Jadi sinus pi per 2 dikurang 60 derajat bukan sama dengan kosinus 30 derajat, karena sin 30 derajat sama dengan setengah dan kosinus 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Saya Mezika Ramadhani akan menjelaskan mengenai identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah identitas kebalikan, seperti contohnya sin A itu sama dengan kosekan A, sedangkan kosekan A itu sama dengan sin A. Yang kedua adalah identitas perbandingan. Tangen A itu sama dengan sin A per cos A, sedangkan cot A itu sama dengan cos A per sin A. Nah, untuk identitas Pitagoras, seperti ini rumusnya. Sin kuadrat X itu ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Selanjutnya saya akan melanjutkannya melalui contoh soal berikut ini. Jika diketahui sin A ditambah dengan cos A dikali dengan kotangen A sama dengan kosekan A, maka buktikan bahwa ini itu sama dengan kosekan A. Cara menjawabnya yaitu sin A ditambah cos A, kotangen A itu sama dengan cos A per sin A. Cos A per sin A. Sin A itu ditambah cos A dikalikan dengan pembilangnya, yaitu cos A, menghasilkan cos kuadrat A per sin A. Dihilangkan hurufnya, sin A per 1 ditambah dengan cos kuadrat A per sin A. Karena ini tidak cocok menyebutnya, maka kalikan dengan sin A. Sin A dikalikan dengan sin A menghasilkan sin kuadrat A. 1 dikalikan dengan sin A menghasilkan sin A. Ditambah dengan cos kuadrat A dikali per sin A sama dengan
adalah kosekan A. Jadi, contoh soal ini membuktikan bahwa ini adalah identitas trigonometri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan identitas trigonometri melalui contoh soal berikut. Jika diketahui cos 105, maka tentukan saja bentuk umumnya. Cos 45 derajat dengan 60 derajat. 60 itu A dan 45 itu B. Karena ini merupakan penjumlahan, maka rumusnya adalah cos A tambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Cos A adalah cos 60 derajat dikali dengan cos B 45 derajat dikurangi sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Cos 60 derajat adalah 1/2 dikalikan dengan cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2 dikurangi sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3 dikalikan dengan sin 45 derajat 1/2 akar 2. Tinggal dikalikan saja. 1/2 dikalikan dengan 1/2 akar 2 menghasilkan 1/4 akar 2 dikurangi 1/2 akar 3 dikalikan dengan 1/2 akar 2 menghasilkan 1/4 akar 6. 3 dikalikan 2 6. Maka hasil dari ini, karena ini sama-sama 4, kita letakkan 1/4 dalam kurung akar 2 dikurangi dengan akar 6. Jadi, hasil dari contoh soal penerapan identitas trigonometri adalah 1/4 dalam kurung akar 2 dikurangi akar 6. Saya Hidayat lagi dari kelas matematika 4. Di sini saya akan menerangkan dua soal tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri terbagi menjadi 3. Yang pertama identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pythagoras. Di sini identitas kebalikan saya mengambil cos. Cos kebalikan dari cos adalah sekan, maka cos alfa adalah 1/sekan. Karena sekan adalah kebalikan dari cos, maka sekan alfa adalah 1/cos. Kemudian ada identitas perbandingan. Identitas perbandingan ada 2. Yang pertama yaitu tan alfa. Perbandingan dari tan alfa yaitu sin alfa per cos alfa. Kemudian ada kotangan alfa. Perbandingan dari kotangan alfa adalah cos alfa per sin alfa. Yang ketiga ada identitas Pythagoras. Identitas Pythagoras yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian kita berlanjut ke contoh soal. Di sini ada soal mulai dari 5 cos A ditambah 2 sin A kuadrat ditambah 2 cos A dikurang 5 sin A kuadrat adalah. Di sini kita menggunakan rumus penjumlahan aljabar, yaitu yang pertama P ditambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ kuadrat. 2PQ ditambah Q kuadrat. Yang kedua ada P dikurang Q kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang 2PQ ditambah Q kuadrat. Maka kita bisa memasukkan nilai ini ke dalam rumus penjumlahan aljabar. Kita bisa memisahkan 5 cos A sebagai P, 2 sin A sebagai Q, 2 cos A sebagai P, dan 2 sin A sebagai Q. Yang pertama kita memasukkan ke rumus penjumlahan yang pertama, yaitu P kuadrat ditambah 2PQ kuadrat. 2PQ ditambah Q kuadrat. 5 cos A kita kuadratnya menjadi 5 cos A kuadrat ditambah 2 dikali 5 cos A dikali 2 sin A ditambah 2 sin A kuadrat. Kemudian ditambah 2 cos A kuadrat dikurang 2 dikali 2 cos A dikali 5 sin A ditambah 5 sin A kuadrat. Kemudian kita kuadratkan 5 cos A menjadi 25 cos A. 25 cos kuadrat A. Kemudian 2 dikali 5 10. 10 dikali 2 20. Maka di sini kita mendapatkan 20 cos A sin A ditambah 2
sin kuadrat A. Kemudian 2 cos A kuadrat menjadi 4 cos kuadrat A. Kemudian 2 dikali 2 cos A dikali 5 sin A. 2 kali 2 adalah 4. 4 dikali 5 adalah 20. Maka menghasilkan 20 cos A sin A. Kemudian 5 sin A kita kuadratkan menjadi 25 sin kuadrat A. Setelah itu kita eliminasi yang sama. Di sini ada 20 cos A sin A, kita kurang dengan 20 cos A sin A, habis. Lalu bisa kita tuliskan 25 cos kuadrat A dan ini kita tambah dengan 25 sin kuadrat A. Kemudian 4 sin kuadrat A kita tambah dengan 4 cos kuadrat A. Setelah bilangan depannya sama, kita tinggal menjumlahkan cos dan sin. Di sini cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A, kemudian 4, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Nilai dari cos kuadrat A menurut identitas Pythagoras bisa saja ini sama saja dengan kebalikan dari identitas Pythagoras, maka cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A adalah 1 dan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama saja dengan identitas Pythagoras, maka nilainya adalah 1. Jadi 25 dikali 1 sama dengan 25, ditambah 4 dikali 1 sama dengan 4, maka 25 ditambah 4 hasilnya adalah 29. Kita berlanjut ke contoh soal kedua. Di sini ada soal bentuk sederhana dari tan kuadrat x min secant kuadrat x per min secant. Kita tambah min di sini untuk mempermudah, jadi min secant, min dikali min secant yaitu ke secant kuadrat x, min dikali min tan kuadrat x menjadi min tan kuadrat x per secant x. Nah, karena di sini ada min, jadi kita bisa membagi habis. Jadi di sini hanya secant x. Kemudian kita cari nilai dari secant kuadrat x min tan kuadrat x. Secant kuadrat x sesuai dengan identitas kebalikan, secant kuadrat x itu adalah kebalikan dari 1 per cos. Maka secant kuadrat x adalah 1 per cos kuadrat x. Kemudian nilai dari tan kuadrat x. Nilai dari tan kuadrat x adalah diambil dari identitas perbandingan, yaitu sin alfa per cos alfa. Maka tan kuadrat x adalah sin kuadrat x per cos kuadrat x. Kemudian kita cari nilai secant x. Nilai secant x sama saja dengan nilai identitas perbandingan, yaitu 1 per cos x. Kemudian setelah itu di sini kita sudah mempunyai penyebut yang sama, maka tinggal kita kurangkan saja 1 dikurang sin kuadrat x per cos kuadrat x, kemudian per 1 per cos x. Nilai dari 1 min sin x adalah sama dengan nilai yang ada di identitas Pythagoras, yaitu jika cos x cos kuadrat alfa sama dengan sin, kita pindah luaskan jadi dikurang sin kuadrat alfa. Maka 1 dikurang sin kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa. Jadi di sini 1 dikurang sin kuadrat x menjadi cos kuadrat x per cos kuadrat x per 1 per cos x. Kita bagi cos kuadrat x dengan cos kuadrat x jadi 1 dan 1 per cos x tetap. Nah, setelah ini kita bisa